Ada sekumpulan remaja yang sedang merencanakan pesta ulang tahun temannya. Mereka berdiskusi tentang perayaan apa yang akan dilangsungkan pada hari itu. Sepulang kuliah, mereka berempat berjalan beriringan menuju parkiran sambil berbincang tentang perayaan ulang tahun ke-19 Dennis. Mereka ingin membuat sebuah acara yang belum pernah ada, yaitu pesta miras. Di waktu yang sudah senja, matahari hampir tenggelam, namun mereka masih kebingungan tentang minuman apa yang akan dibeli untuk merayakan ulang tahun Dennis. Akhirnya, setelah berpikir panjang, mereka sepakat untuk memutuskan akan memilih miras di salah satu penjual di kota Solo. Halo kak. Halo kawan. Oh iya, ini mau pesan amunisi nih. Masih ada nggak ya stoknya? Masih banyak kok stoknya, kira-kira mau butuh berapa banyak disiapin? Biasa, buat acara ulang tahun. Oke. By the way, selamat ulang tahun ya. Semoga semakin gacor. Oke kak, siap. Makasih banyak ya kak. Hukum bisnis adalah hukum yang mengatur jalannya kegiatan bisnis dan perdagangan agar jalan dengan sesuai kaidah yang ditetapkan, mencangkup pendirian, pengurusan, dan pembuatan perusahaan, serta transaksi produksi, distribusi, keuangan, dan konsumsi, dengan tujuan utama yaitu memastikan jalannya kegiatan bisnis sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan secara adil juga teratur, dengan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pelaku bisnis dan konsumen. Setelah menutup telepon dari penjual miras, Dennis segera menghubungi teman-temannya yang sudah menunggunya di room chat. Setelah mereka berbincang, akhirnya mereka bersiap untuk acara nanti malam. Waktu terus berlalu, saatnya pesta telah tiba. Dennis menuju tempat yang sudah ditentukan bersama penjual untuk transaksi barang yang sudah dijanjikannya. Halo kak, tadi aku udah pesan 5, udah ada belum ya? Oh iya kak, aman kok kak, ini udah saya siapin. Bentar kak. Ini kak. Tapi nanti tolong ya, jangan terlalu di tempat terbuka. Oke kak, tenang aja, kita mainnya rapi kok. Oke kak, Makasih aja, ya. Kak. Atur, makasih kak. Penjualan miras di bawah umur dan suap merupakan pelanggaran nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua dan sila kelima, di mana keduanya merusak keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Jika tidak ditindaklanjuti dengan baik, keduanya akan merusak fondasi negara yang adil dan beradab. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, mari bersama-sama untuk tolak penjualan miras di bawah umur dan suap. Tegakkan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa yang adil dan beradab. Setelah mengambil barang dari penjual miras, Dennis bergegas menuju tempat yang sudah ditentukan untuk merayakan pesta ulang tahunnya di malam itu.
Tak terasa, semua teman Danis sudah berdatang. Mereka segera duduk melingkar dan gelas berputar searah jarum jam. Kegiatan mereka awali dengan berbincang santai, hingga salah satu dari mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Danis. Selamat ulang tahun Danis. Makasih Ya, banyak. semoga jadi pribadi yang lebih baik ya. Amin. Tapi aku nggak boleh video kayak gini. Nanti kalau ketangkap polisi gimana? Aduh, jadi anak muda tuh harus berani. Kayak orang zaman dulu bilang, urip kuwi mau ngampir ngombe, makanya kita harus lestarikan. Betul itu, santai aja ting. Namanya anak muda, jangan terlalu monoton. Betul. Yuk. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka sudah di bawah pengaruh alkohol dan suasana mulai tidak kondusif. Alunan musik diputar sangat kencang. Sang kumpulan remaja itu mulai bernyanyi hingga mengganggu tetangga sekitar. Akhirnya, salah satu tetangga mereka mulai terganggu. Apa sih ini berisik-berisik begini? Udah malam nggak nyatur. Udah di sini masih. Salah satu tetangga mereka yang bernama Ocha berjalan ke rumah Danis dengan langkah kesal dan jengkel. Kemudian mengetuk pintu. Setelah tidak dibuka karena mereka asik mabuk dan bernyanyi, akhirnya Ocha memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Danis. Astagfirullahaladzim. Lagi pada ngapain kalian? Pada nggak punya aturan. Berisik, tahu nggak sih? Loh, kamu ini siapa? Masuk rumah orang sembarangan, nggak tahu sopan santun banget. Kalian tuh sadar nggak sih? Udah salah nyolot, gila. Tersebut menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan kebiasaan tidak boleh membuat kita merendahkan satu sama lain. Setiap orang itu berhak untuk dihargai dan juga dihormati. Sebuah konflik seharusnya diselesaikan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan emosi ataupun kekerasan yang hanya justru memperbesar suatu masalah. Sikap saling memahami juga penting agar tidak ada pihak yang merasa disudutkan ataupun diremehkan. Dengan saling menghargai, lingkungan jadi lebih nyaman, adil, dan juga bebas diskriminasi, sehingga semua orang bisa hidup berdampingan dengan aman dan tenang. Kedua teman Danis yaitu Aldi dan Denting sudah di bawah pengaruh alkohol. Mereka hanya tertawa melihat aksi rusuh Asti dan Ocha saat berkelahi. Di saat Asti dan Ocha berkelahi, Aldi dan juga Denting hanya bisa menyaksikannya karena terpengaruh alkohol. Danis teringat perkataan dari penjual. Akhirnya, ia memutuskan untuk melerai perkelahian yang tengah asik berlangsung. Hei, udah jangan terusin. Stop, kita yang salah. Udah. Nah, udah tahu salah nyolot. Mau ku laporin ke polisi. Ku viralin nih. Wah, viralin aja, kita nggak takut. Setelah merekam, Ocha segera kembali ke rumahnya untuk menelpon polisi. Coba aja aku diam aja. Pasti aku gak laporin ke polisi. Ya. Halo Pak Polisi. Halo Bu. Ini tetangga saya ada yang pesta miras Pak. Mereka tuh muter musik tuh kenceng banget, bikin tetangga sebelah itu pada bangun Pak. Saya minta ditindaklanjuti sekarang juga. Sekarang Pak, saya maunya sekarang, buruan. Baik Bu, bisa diserahkan barang buktinya? Oh, oke Pak, siap. Saya cari bukti dulu. Ocha kembali keluar rumah dan jalan menyelinap untuk merekam pesta yang masih berlangsung, walaupun dengan volume yang lebih kecil.
Setelah sudah merekam semua kejadian, Ocha mengirim bukti rekaman yang sudah ia dapatkan ke nomor polisi. Pak Ryan, ini laporannya sudah masuk. Nah, ini botolnya, Pak. Oke. Oke, langsung eksekusi aja, Bu. Polisi segera menuju ke rumah Dani. Sesampainya di sana, pesta masih saja berlangsung. Kedua polisi segera berpencar untuk memantau situasi dan bersiap menyergap dengan saling memberi kode untuk menangkap. Kedua polisi berkumpul di depan kamar untuk saling menjaga situasi saat akan melakukan penggerebekan. Langsung bergerak. 1, 2, 3. Angkatan. Jangan bergerak. Periksa. Bergerak. Jangan gerak. Turun. Angkat tangan. Bangun. Angkatan. Polisi. Angkatan. Angkatan. Jangan bergerak. Polisi. Angkatan. Udah aman, Pak. Segera telepon kantor untuk minta mobil. Adegan tersebut tidak mengandung unsur diskriminasi karena setiap tokoh diperlakukan setara dan tidak ada perlakuan berbeda yang disertakan pada identitas pribadi seperti suku, agama, ataupun gender. Perselisihan yang muncul pada kasus tersebut terjadi karena situasi, yaitu gangguan suara dari pesta yang mengusik ketenangan lingkungan. Namun, dari sisi kepatuhan etis, kedua pihak sama-sama menunjukkan perilaku yang tidak sesuai norma. Angkatan. Berdiri. 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 Semua berdiri. Jalan. 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 Masuk. Masuk. Sudah. Keempat orang yang berhasil digerebek karena melakukan pesta miras ialah Danis, Genting, Asti, dan Aldi, yang saat ini akan segera dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Empat mahasiswa tersebut duduk berderet dengan wajah mereka yang tegang. Di hadapan mereka ada dua polisi, yakni Ryan dan Siska, yang bertugas menyelidiki kasus ini. Kami mendapat laporan kalau kalian melakukan pesta miras. Dan kami juga tahu kalau misal kalian masih mahasiswa. Semester berapa kalian? Kalian tahu nggak? Kalian masih di bawah umur buat melakukan pesta miras. Kami tahu, Bu. Rencana kami cuma untuk hari ini aja, Bu. Kami perlu data mengenai siapa penjual ini. Kamu, Mas, siapa yang beli miras ini? Saya, Pak. Di mana kamu belinya? Menjual, Pak. Di mana lokasinya? Tidak tahu, Pak. Yang benar kamu. Iya, Pak. Ini di kantor polisi. Jujur saja. Kalau penjual beli saya, Pak. Oke, kamu tak. Tapi saya yakin kamu masih punya nomor penjualnya. Betul? Betul, Pak. Bisa kamu hubungi sekarang? Bisa. Hubungi sekarang. Halo, Kak. Iya. Mau pesan lagi bisa nggak ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Oke. Halo. Ini dari kepolisian. Di mana lokasi kalian? Polisi. Halo. Halo. Kenapa ini kok mati? Tidak tahu, Pak. Di cerita tersebut terdapat pelanggaran terhadap kepatuhan hukum bisnis yang dimana pengusaha mengedarkan minuman keras bagi anak usia di bawah tahun, yang dimana hal tersebut telah melanggar kepatuhan hukum bisnis
yang dijelaskan dalam Permendag nomor 25 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat diperjualbelikan bagi 21 tahun ke atas. Hal ini menjadikan bahwa pengusaha tersebut telah melanggar kepatuhan hukum bisnis yang tertera di Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Izin dan Masuk. Selamat siang dan izin. Ini adalah foto dua orang yang sedang memperjualbelikan miras yang membuat masa depan generasi muda hancur. Menarik. Terima kasih informasinya. Untuk selanjutnya biar saya urus. Siap dan izin dan. Boleh. Ini mah temanku. Setelah keluar dari ruangan, Ryan dan Siska sempat berbincang karena kebingungan. Mengapa tidak ada arahan untuk menindaklanjuti kasus tersebut? Gimana? Belum dapat arahan. Lah, kenapa bulan nanggung banget? Kurang tahu, komandan belum ngasih arahan buat nangani kasus ini. Terus gimana kita? Ya udahlah, mungkin komandan punya strategi lain. Pemimpin demokratis digambarkan melalui cara polisi menyelesaikan kasus dengan terbuka, teratur, dan menghargai hak setiap orang. Selain itu, polisi juga bekerja melalui diskusi dan koordinasi, serta saling bertukar pendapat terkait langkah kita. Mereka menegakkan aturan dengan tegas, namun tetap mengutamakan pembinaan. Cara mereka menghadapi masalah dengan prosedur yang jelas dan adil mencerminkan karakter utama seorang pemimpin demokratis. Halo? Halo? Kamu apa kabar? Baik, kenapa? Ada update baru nggak? Oh, ada nih update. Oh, udah tahu. Oke, tempat biasa ya? Asik, oke siap. Oke. Baik, dari video yang telah kita tayangkan berikut, ada yang namanya pemimpin Pancasila. Jadi, pemimpin Pancasila itu harus bersifat adil karena harus secara tegas melindungi generasi muda untuk menghindari penyalahgunaan seperti penyalahgunaan miras yang kita tayangkan di video tadi. Nah, maka dari itu, pemimpin Pancasila harus bersifat adil, tegas, demokratif, dan juga kolaboratif agar keputusan yang diambil dapat bersifat demokratis. Halo teman-teman, dari tayang di samping dapat kita analisis bahwa permasalahan yang kami kaji adalah penyalahgunaan minuman keras dan praktik suap kepada lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, baiknya sekumpulan mahasiswa berkumpul untuk menghasilkan ide atau gagasan, bukan untuk menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna bagi masa depan. Terima kasih. pesan moral yang dapat dari video tersebut, kisah ini mengajarkan bahwa kehancuran moral dapat terjadi di setiap tingkatan, mulai dari remaja yang merusak masa depan mereka sendiri demi kesenangan sesaat, hingga penegak hukum yang mengorbankan keadilan demi keuntungan pribadi. Kebenaran hanya akan terwujud jika setiap individu dari warga biasa hingga pejabat tinggi menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab.
perilaku mabuk pada mahasiswa bebas dapat mengganggu ketertiban umum dan termasuk pelanggaran pasal 492 KUHP, kebebasan tetap memiliki batas sesuai nilai Pancasila, etika, dan kepatuhan hukum. Aturan berlaku setara tanpa diskriminasi sehingga tindakan mabuk tetap memiliki konsekuensi. Kasus ini menegaskan bahwa pentingnya mahasiswa memahami batas kebebasan demi keamanan bersama. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau paradigma bangsa Indonesia terhadap diri sendiri atau lingkungannya. Selain itu, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk wilayah dan tujuan nasional yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 3 unsur utama dari wawasan Nusantara adalah wadah, isi, dan tata laku. Wadah merujuk pada organisasi kenegaraan atau sebagai tempat untuk wawasan Nusantara. Isi merupakan aspirasi atau cita-cita bangsa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, tingkah laku atau tata laku dibagi menjadi 2, lahiriah dan batiniah. Batiniah merupakan rasa semangat dan jiwa nasionalisme. Kemudian tata laku lahiriah adalah wujud dari implementasi tata laku batiniah. Cukup sekian, terima kasih. Baik, manajemen bisnis di sini adalah mengatur bagaimana perusahaan merencanakan, merorganisasi, serta menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang masyarakat Indonesia tentang persatuan, keadilan, dan segala aspek norma yang ada di Indonesia dalam segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Oke, dalam 2 hal tersebut, yakni manajemen bisnis dan wawasan Nusantara memiliki beberapa keterkaitan. Yang pertama adalah di aspek kepentingan nasional dalam strategi bisnis. Di sini wawasan Nusantara mengajarkan bahwa setiap kegiatan harus mementingkan kepentingan nasional. Dalam konteks manajemen bisnis, perusahaan tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan finansial saja, tetapi perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku dari petani lokal, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta berpartisipasi dalam pembangunan melalui program CSR. Oke, yang kedua itu adalah aspek kepatuhan hukum nasional. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang ada di dalam negara harus mengikuti aturan hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini dapat disimpulkan dalam konteks manajemen bisnis bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah bagian penting dari manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, yang berarti di mana perusahaan harus menerapkan atau mematuhi segala peraturan yang telah berlaku di dalam negara, baik itu tentang perpajakan, lingkungan hidup, izin usaha, ketenaga kerjaan, dan keberlanjutan usaha. Oke, yang ketiga ada aspek etika bisnis yang berkaitan dengan nilai kebangsaan. Wawasan Nusantara mengandung nilai moral yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia seperti tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Dalam konteks manajemen bisnis, hal-hal yang disebutkan tadi dapat diterapkan melalui etika bisnis yang sehat seperti anti korupsi, tidak melakukan kecurangan, serta transparansi terhadap seluruh kegiatan. Etika bisnis yang sehat yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan para stakeholder. Aneh banget tuh, benci banget gue kalau ngomong oke. Action. Kan, jangan bergerak. Udah, jangan itu sini. Udah. Kita yang salah. Ini ada Jawa guys, Jawa. Udah nggak sih? Kan biawanya teh.
Iki musik banget kak. Astaga, Asik. musik ya. Ini berjalan, aku berjalan itu kamu doain. Wes. Hah? Oh ini. Iki musik banget kak. Thank you.